Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Etika dalam Konseling dan yang beranggotakan Aisyah, Anissa, Rizky Hidayati, Muhammad Zikri Akbar, Munawaroh, dan saya sendiri Siti Nur Alejahroh. Materi yang pertama yaitu definisi kode etik. Etika berasal dari kata Yunani, ethos, yang mengacu pada karakter atau kebiasaan, dan etis yang merujuk pada kesopanan. Etika merupakan kumpulan konsep dan idealisme terkait dengan moralitas, yakni studi mengenai apa yang benar dan salah, serta hak dan moral. Sesuai dengan definisi di atas, etika terkait dengan upaya untuk menentukan sikap dan perilaku manusia. Dalam bimbingan dan konseling, mengutamakan etika dan prinsip moral selalu menjadi yang terutama. Sebagai contoh, prinsip kerahasiaan dalam layanan tersebut sangat penting. Dengan demikian, konselor atau guru BK perlu menjaga semua informasi dan data yang berkaitan dengan klien atau peserta didik. Prinsip kerahasiaan ini memiliki 4 peran penting dalam praktik bimbingan dan konseling. Seiring dengan berbagai nilai dan etika yang lain yang menyertainya, jika prinsip ini diterapkan secara konsisten dan tepat, maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap profesional bimbingan dan konseling akan tinggi, baik dalam lingkup pendidikan maupun dalam masyarakat umum. Kode etik psikologi muncul dari nilai-nilai tinggi yang terakar dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan tinggi psikologi berdasarkan fondasi nilai ini telah menghasilkan para psikolog dan ilmuwan psikologi yang senantiasa menghormati dan menghargai martabat serta nilai-nilai kemanusiaan serta menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia. Pengetahuan, kompetensi, keterampilan, dan pengalaman yang dimiliki psikolog dan ilmuwan psikologi hendaknya hanya digunakan bagi tujuan yang mendasarkan pada prinsip yang taat atas dan nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Serta nilai-nilai kemanusiaan pada umumnya dengan disertai upaya-upaya untuk mencegah penyalahgunaan yang dilakukan oleh komunitas psikologi oleh pihak lain. Hasil pemikiran tersebut kemudian dijadikan dasar untuk membentuk Kode Etik Psikologi Indonesia yang menjadi panduan nilai-nilai yang harus diikuti dan diterapkan secara optimal oleh para psikolog dan ilmuwan psikologi dalam menjalankan tugas mereka di Indonesia. Materi selanjutnya yaitu pentingnya kode etik. Etika merupakan komponen yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh semua individu, terutama bagi mereka yang bekerja di bidang profesional dan pekerjaan sosial. Kode etik adalah panduan bagi pekerja sosial dalam menjalankan tugas profesional mereka. Oleh karena itu, kode etik memainkan peran yang sangat penting dalam hubungan antara pekerja sosial dan klien mereka, serta dalam hubungan antara pekerja sosial dan supervisor mereka. Kode etik dalam praktek pekerja sosial berfungsi sebagai panduan perilaku bagi anggota Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia atau IPSPI dan merupakan dasar untuk menangani isu-isu etika ketika perilaku seorang pekerja sosial profesional dianggap melanggar standar etika dalam interaksinya dengan klien, sesama pekerja sosial, profesi lain, dan masyarakat. Kode etik ini berasal dari nilai-nilai pokok pekerja sosial seperti menghormati martabat dan harga diri setiap individu, serta memperhatikan hak dan tanggung jawab sosial. Kode etik pekerja sosial bukanlah suatu peraturan yang mengatur setiap tindakan pekerja sosial profesional dalam semua aspek kehidupan. Sebaliknya, kode etik bagi pekerja sosial berisi prinsip-prinsip umum yang bertujuan untuk membimbing perilaku dan menilai tindakan secara bijaksana dalam berbagai situasi yang melibatkan aspek etis. Kode etik dalam konseling. Pasal 71 tentang batasan umum. Pertama, konseling psikologi adalah kegiatan yang dilakukan untuk membantu mengatasi masalah psikologis yang berfokus pada aktivitas preventif dan pengembangan potensi positif yang dimiliki dengan menggunakan prosedur berdasar teori yang relevan. Istilah untuk subjek yang menjalani layanan konseling psikologi adalah klien. Konseling psikologi dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah pendidikan, perkembangan manusia, ataupun pekerjaan, baik secara individual maupun kelompok. Orang yang menjalankan konseling psikologi disebut konselor. Kedua, terapi psikologi adalah kegiatan yang dilakukan untuk penyembuhan dari gangguan psikologis atau masalah kepribadian dengan menggunakan prosedur baku berdasar teori yang relevan dengan ilmu psikoterapi.
Istilah untuk subjek yang menjalani layanan terapi psikologi adalah klien. Terapi psikologi disebut psikoterapi. Terapi psikologi dapat dilakukan secara individual maupun kelompok. Orang yang menjalankan terapi psikologi disebut psikoterapis. Pasal 72 tentang kualifikasi konselor dan psikoterapis. Pertama, konselor atau psikoterapis adalah seorang yang memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk menjalankan konseling psikologi atau terapi psikologi yang akan dilaksanakan secara mandiri atau masih dalam supervisi untuk melaksanakannya, sesuai dengan kaidah pelaksanaan konseling psikologi atau psikoterapi tersebut. Mengutamakan dasar-dasar profesional, memberikan layanan konseling atau terapi kepada semua pihak yang membutuhkan, dan mampu bertanggung jawab untuk menghindari dampak buruk akibat proses konseling atau terapi yang dilaksanakannya terhadap klien. Kedua, yang dimaksud dengan sikap profesional adalah senantiasa mengandalkan pada pengetahuan yang bersifat ilmiah dan bukti-bukti empiris tentang keberhasilan suatu konseling atau terapi, bertanggung jawab dalam pelaksanaannya, dan senantiasa mempertahankan dan meningkatkan derajat kompetensinya dalam menjalankan praktik psikologi. Pasal 73 Informan Consent dalam konseling dan terapi. 1. Konselor atau psikoterapis wajib menghargai hak pengguna layanan psikologi untuk melibatkan diri atau tidak melibatkan diri dalam proses konseling psikologi atau psikoterapi sesuai dengan asas kesediaan. Oleh karena itu, sebelum konseling atau psikoterapi dilaksanakan, konselor atau psikoterapis perlu mendapatkan persetujuan tertulis atau informed consent dari orang yang menjalani pelayanan psikologis. Persetujuan tertulis ditandatangani oleh klien setelah mendapatkan informasi yang perlu diketahui terlebih dahulu. Kedua, isi dari informed consent dapat bervariasi tergantung pada jenis tindakan konseling psikologi atau terapi psikologi yang akan dilaksanakan. Tetapi secara umum menunjukkan bahwa orang yang menjalani akan mendatangani informed consent tersebut memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Mempunyai kemampuan untuk menyatakan persetujuan. B. Telah diberi informasi yang signifikan mengenai prosedur konseling psikologi atau psikoterapi. Kemudian C. Persetujuan dinyatakan secara bebas dan tidak dipengaruhi menyatakan persetujuannya. Kemudian yang ketiga, informed consent didokumentasikan sesuai prosedur yang tetap. Hal-hal yang perlu diinformasikan sebelum persetujuan konseling atau terapi ditandatangani oleh orang yang menjalani konseling psikologi atau terapi adalah sebagai berikut. Yang A. Proses konseling atau psikoterapi. B. Tujuan yang akan dicapai. C. Biaya. D. Keterlibatan pihak ketiga jika diperlukan. E. Batasan kerahasiaan. F. Memberi kesempatan pada orang yang akan menjalani konseling atau terapi untuk mendiskusikannya sejak awal. Kemudian yang keempat, hal-hal yang berkaitan dengan sifat konseling psikologi atau psikoterapi seperti kemungkinan adanya sifat tertentu yang dapat berkembang dari proses konseling atau terapi, resiko yang potensial muncul, psikoterapi lain sebagai alternatif, dan kerelaan untuk berpartisipasi dalam proses konseling psikologi atau psikoterapi. Kemudian yang kelima, jika konselor atau terapis masih dalam pelatihan dan di bawah supervisi, hal ini perlu diberitahukan kepada orang yang akan menjalani konseling, dan hal ini harus menjadi bagian dari prosedur informed counseling. Pasal 74, konseling psikologi atau psikoterapi yang melibatkan pasangan atau keluarga. Ketika psikolog memberikan jasa konseling psikologi atau psikoterapi pada beberapa orang yang memiliki hubungan keluarga atau pasangan,
Misal, suami istri, significant others atau orang tua, dan anak. Maka perlu diperhatikan beberapa prinsip dan klarifikasi mengenai hal-hal sebagai berikut. A. Siapa yang menjadi pengguna layanan psikologi tersebut? Peran dan hubungan psikolog bagi masing-masing orang yang terlibat dan atau bahkan dilibatkan dalam proses terapi. Kemudian B, kemungkinan penggunaan layanan dan informasi yang diperoleh dari masing-masing orang atau keluarga yang terlibat dalam proses terapi dengan memperhatikan asas kerahasiaan. Dilihat pada bab 5 buku kode etik ini tentang kerahasiaan. Kemudian C, jika secara jelas psikolog harus bertindak dalam peran yang bertentangan, misal sebagai terapis keluarga dan kemudian menjadi saksi untuk salah satu dalam kasus perceraian. Psikolog perlu mengambil langkah dalam menjelaskan atau memodifikasi atau menarik diri dari peran-peran yang ada secara tepat. Kemudian itu bisa dilihat di pasal 16 tentang hubungan majemuk dan pasal 60 tentang peran majemuk dalam forensik buku kode etik HIMSI. Kemudian itu di pasal 75 konseling kelompok dan terapi kelompok. Itu ketika psikolog memberikan konseling psikologi atau psikoterapi pada beberapa orang dalam satu kelompok, psikolog harus mempertimbangkan kondisi klien dalam kaitannya dengan konseling atau terapi kelompok yang akan dilaksanakan, menjelaskan peran dan tanggung jawab semua pihak serta batasan kerahasiaannya. Selanjutnya ada pasal 76 yaitu pemberian konseling psikologi atau psikoterapi bagi yang pernah menjalani konseling psikologi atau psikoterapi sebelumnya. Nah, psikolog saat memutuskan untuk menawarkan atau memberikan layanan kepada orang yang akan menjalani konseling psikologi atau psikoterapi, tapi yang sudah pernah mendapatkan konseling psikologi atau psikoterapi dari sejawat psikologi lain, psikolog itu harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu ada psikolog yang memberi konseling ini harus berhati-hati dalam mempertimbangkan keberpihakan kepada kesejahteraan orang yang menjalani proses konseling dan atau psikoterapi serta menghindari potensi konflik dengan psikolog yang sebelumnya. Kemudian yang kedua ada psikolog ini perlu mendiskusikan isu perawatan atau konseling psikologi atau psikoterapi dan kesejahteraan orang yang menjalani konseling psikologi atau psikoterapi dengan pihak lain yang mewakili orang yang menjalani konseling psikologi atau psikoterapi tersebut dalam rangka meminimalkan resiko kebingungan dan konflik. Lalu yang ketiga ada jika memungkinkan, psikolog harus mengkomunikasikan kepada psikolog pemberi layanan praktis sebelumnya, kemudian melanjutkan secara hati-hati serta peka pada isu-isu terapeutik. Kemudian ada pasal ke-77 yaitu pemberian konseling atau psikoterapi pada mereka yang pernah terlibat keintiman atau keakraban seksual. Nah, yang pertama itu ada psikolog ini tidak boleh terlibat keintiman atau keakraban seksual dengan orang yang sedang menjalani layanan konseling psikologi atau psikoterapi. Kedua, psikolog tidak terlibat dalam keintiman seksual dengan orang yang diketahui memiliki hubungan saudara, keluarga atau significant other dari orang yang akan diberi konseling psikologi atau psikoterapi. Dan psikolog juga tidak diperkenankan mengakhiri konseling psikologi atau psikoterapi karena alasan agar dapat terlibat dalam keintiman atau keakraban dengan keluarga atau orang-orang signifikan lainnya. Kemudian yang ketiga, psikolog tidak boleh menerima atau memberi konseling psikologi atau psikoterapi bagi orang yang pernah terlibat keintiman atau keakraban seksual dengannya. Lalu yang keempat ada psikolog tidak boleh
terlibat keintiman atau keakraban seksual dengan mantan orang yang pernah diberi konseling atau psikoterapi. Boleh memberikan, namun setidaknya ada 2 tahun dari penghentian atau pengakhiran konseling psikologi atau psikoterapi, kecuali situasinya sangat tidak lazim. Ketidaklaziman tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sebagai hal yang tidak bersifat eksploitasi terhadap faktor-faktor yang relevan. Contohnya seperti pertama, sejumlah waktu yang telah berlalu sejak penghentian atau pengakhiran terapi, lalu sifat, jangka waktu dan intensitas terapi, lalu situasi kondisi penghentian atau pengakhiran, lalu riwayat pribadi orang yang menjalani terapi, lalu status mental klien pada saat ini, kemudian kemungkinan yang lebih buruk pada klien, dan yang terakhir adalah adanya kecerobohan pernyataan atau tindakan psikolog selama berjalannya terapi yang mengundang kemungkinan terjadinya hubungan romantik atau seksual dengan orang yang sedang menjalani terapi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu ada pasal 78. Penjelasan singkat debriefing setelah konseling psikologi atau psikoterapi. Yang pertama, psikolog memberikan penjelasan singkat segera setelah selesai pemberian konseling atau terapi dalam bahasa yang sederhana dan istilah-istilah yang dipahami masyarakat agar klien memperoleh informasi yang tepat tentang sifat, hasil, dan kesimpulan konseling atau terapi. Yang kedua itu, psikolog mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi risiko atau bahaya jika dilakukan penundaan atau penahanan informasi tersebut. Yang ketiga, debriefing dalam konseling psikologi atau terapi dapat ditiadakan jika pada saat awal layanan telah dilakukan penjelasan tentang sifat dan kemungkinan hasil, sehingga psikolog dapat mengambil langkah tepat untuk meluruskan persepsi atau konsepsi keliru yang mungkin dimiliki klien. Nah, yang keempat itu, jika psikolog mengutamakan bahwa prosedur konseling terapi telah berdampak negatif pada klien, psikolog mengambil tindakan yang tepat untuk meminimalkan efek tersebut. Baik, yang selanjutnya itu ada pasal 79 Kode Etik tentang penghentian sementara konseling psikologi atau psikoterapi. Psikolog saat menyepakati kontrak terapi dengan orang yang menjalani pemeriksaan psikologi sehingga terjadi hubungan profesional yang bersifat terapeutik, maka psikolog tersebut senantiasa berusaha menyiapkan langkah-langkah demi kesejahteraan orang yang menjalani terapi, termasuk apabila terjadi hal-hal yang terpaksa mengakibatkan terjadinya penghentian terapi atau pengalihan kepada sejawat psikolog lain sebagai rujukan. Juga bisa kita lihat dengan kesinambungan pasal 22 tentang pengalihan dan penghentian layanan psikologi. Baik, yang selanjutnya juga ada pasal 80 tentang penghentian konseling psikologi atau psikoterapi, yang mana ayat yang pertama itu, psikolog wajib mengakhiri konseling psikologi atau psikoterapi ketika orang yang menjalani terapi sangat jelas sudah tidak membutuhkan lagi dan juga tidak memperoleh keuntungan lagi dari terapi tersebut, atau bahkan akan dirugikan jika terapi tetap berlangsung. Ayat yang kedua itu, psikolog dapat mengakhiri konseling psikologi atau psikoterapi jika mengancam atau membahayakan bagi orang yang menjalani konseling psikologi atau psikoterapi, dan bahkan juga orang lain yang memiliki hubungan dengan orang yang menjalani konseling psikologi atau psikoterapi. Ayat yang ketiga itu ada sebelum pengakhiran pemberian konseling psikologi atau psikoterapi, psikolog memberikan konseling pendahuluan atau menyarankan pemberian layanan alternatif lainnya yang sesuai kebutuhan orang yang menjalani terapi, kecuali jika kondisi ini tidak memungkinkan. Baik, itu saja penyampaian materi dari kami. Mohon maaf apabila masih ada terdapat kekurangan dan kesalahan dalam diskusi hari ini.
Semoga bisa teman-teman pahami, dan jika ada yang masih kurang jelas, silahkan ditanyakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.